Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari Ibu Erisha Rasyiwir Eskom MT. Di sini kami dari kelompok 6, yaitu saya Yoga Nugarama dengan NIM 80201900137 dan Diki Wiranto 8020190139. Di sini kami membahas yaitu konsistensi dan replikasi dalam sistem terdistribusi. Yaitu replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy atau pendistribusian data dan objek-objek dalam melaksanakan sinkronisasi antara objek sehingga konsistensi data dapat terjamin. Selanjutnya konsep dasar replikasi. Yang pertama, dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Selanjutnya, replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi, penyebaran data fisik sesuai dengan penggunanya, seperti pemrosesan transaksi online dan DSS atau Dissection Support System, atau pemrosesan database terdistribusi melalui beberapa server. Keuntungan replikasi tergantung dari jenis replikasi, tetapi pada umumnya, replikasi mendukung ketersediaan data setiap waktu dan dimanapun diperlukan. Secara garis besar ada dua, yaitu reliability dan performance. Di sini reliability yaitu satu sistem atau bahkan lebih dari satu dapat terjadi tabrakan tanpa akses ke data yang mengalami interrupt, memiliki salinan data dan mengizinkan data yang korup agar mudah dalam proses pendeteksian dan perbaikan. Selanjutnya yaitu performance. Adapun keuntungan lainnya adalah memungkinkan beberapa lokasi menyimpan data yang sama. Hal ini sangat berguna pada saat lokasi-lokasi tersebut membutuhkan data yang sama atau memerlukan server yang terpisah dalam pembuatan aplikasi laporan. Selanjutnya, aplikasi transaksi online terpisah dari aplikasi pembacaan seperti proses analisis database secara online, data smart, atau data warehouse. Memungkinkan otonomi yang besar, pengguna dapat bekerja dengan mengcopy data pada saat tidak terkoneksi, kemudian melakukan perubahan untuk dibuat database baru pada saat terkoneksi. Data dapat ditampilkan seperti layaknya melihat data tersebut dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Selanjutnya, meningkatkan kinerja pembaca, membawa data mendekati lokasi individu atau kelompok pengguna. Hal ini akan membantu mengurangi masalah karena modifikasi data dan pemrosesan query yang dilakukan oleh banyak pengguna. Karena data dapat didistribusikan melalui jaringan dan data dapat dibagi berdasarkan kebutuhan masing-masing unit atau pengguna. Pengguna replikasi sebagai bagian dari strategi standby server. Replikasi dapat digunakan apabila sebuah organisasi atau perusahaan didukung oleh hardware dan aplikasi software dalam sebuah sistem yang tersebar. Aplikasi yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda untuk otonomi dan konsistensi data. Replikasi dalam sistem tersebar apabila berikut ini, yaitu mengcopy dan mendistribusikan data dari satu atau lebih lokasi. Selanjutnya, mendistribusikan hasil copy data berdasarkan jadwal. Mendistribusikan perubahan data ke server lain. Memungkinkan beberapa pengguna di beberapa lokasi untuk melakukan perubahan dan kemudian menggabungkan data yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, membangun aplikasi data yang menggunakan perlengkapan online maupun offline. Membangun aplikasi web sehingga pengguna dapat melihat volume data yang besar. Merencanakan replikasi. Perencanaan yang baik sebelum replikasi dapat memaksimalkan konsistensi data, meminimalkan kebutuhan jaringan, dan menghindari beberapa masalah. Di sini beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan replikasi. Yang pertama yaitu kebutuhan data yang akan diubah dan siapa yang mengubah. Yang kedua, pendistribusian data memerlukan konsistensi, otonomi, dan kesinambungan.
Yang ketiga, kelengkapan replikasi yang meliputi kebutuhan user, infrastruktur teknik, jaringan, dan keamanan, serta karakteristik data. Yang keempat, jenis replikasi dan pemilihannya. Yang kelima, topologi replikasi dan bagaimana mewujudkannya agar sesuai dengan jenis replikasi. Selanjutnya, jenis-jenis replikasi yang pertama ada snapshot replication, yaitu mendistribusikan data yang dapat dilihat pada saat tertentu tanpa melakukan update. Biasanya digunakan pada saat memerlukan tampilan data seperti daftar harga, katalog, data yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Data-data ini sifatnya hanya read-only. Replikasi ini membantu pada saat yang pertama, data sebagian besar statis dan tidak sering berubah. Yang kedua, datanya sedikit. Yang ketiga, dapat menerima kopi data yang telah melewati batas waktu yang ditentukan. Seperti pada gambar di sini, untuk penjelasan snapshot replication-nya. Selanjutnya yang kedua, transactional replication, yaitu memelihara konsistenan transaksi yang terjadi. Penjelasannya atau gambarnya seperti yang di bawah ini. Custom application, transaction log, snapshot array. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu merge replication, yaitu memungkinkan pengguna bekerja dan merubah data sesuai dengan wewenangnya. Pada saat server tidak dikoneksikan ke seluruh lokasi dalam topologi, replikasi merubah nilai ke data yang sama. Seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu konsistensi dalam sistem terdistribusi. Konsistensi sistematik merupakan kriteria penting dalam evaluasi sistem berkas yang menunjang berkas berbagi. Konsistensi sistematik menunjukkan karakteristik sistem yang menspesifikasi sistematik dari pengguna ganda yang mengakses berkas yang sama secara simultan. Konsistensi sistematik berhubungan langsung dengan algoritma pada proses sinkronisasi. Di sini beberapa contoh penting konsistensi sistematik sebagai berikut. Yang pertama yaitu unique systematic. Apa yang ditulis pengguna pada sebuah open berkas dapat dilihat pengguna lain yang juga sedang membuka berkas yang sama. Sharing memungkinkan pengguna untuk berbagai pointer. Selanjutnya yang kedua yaitu session systematic, yaitu apa yang ditulis pengguna pada sebuah open berkas tidak dapat dilihat pengguna. Tidak dapat dilihat pengguna lain yang juga sedang membuka berkas yang sama. Setelah berkas itu di-close, perubahan yang terjadi karena ada pengguna yang menulis berkas dapat dilihat. Selanjutnya yang ketiga yaitu immutable shared file systematic, yaitu sebuah immutable berkas tidak dapat dimodifikasi. Walaupun beberapa pengguna mengakses inputable file, isi berkas tidak dapat diubah. Model konsistensi pada data yang di-share sulit diterapkan secara efisien. Dalam beberapa kesempatan, penggunaan model yang sederhana dapat juga dipakai, karena lebih mudah dan dalam implementasinya. Salah satunya adalah model client country consistency, di mana proses model ini menitik beratkan pada pendekatan single client. Di dalam sistem tersebar yang menjadi pemikiran pertama adalah bagaimana mengelola replikasi. Baru tahap berikutnya adalah menjaga agar server replika tetap konsisten. Di sini dua jenis model konsisten, yaitu ada model konsisten berpusat pada data dan model konsistensi berpusat pada klien. Di sini ada gambar yaitu tentang distributed system for replication where distributed object, yaitu terdapat pada gambar A, dan distributed system responsible for replica management, yaitu terdapat pada gambar B. Selanjutnya model konsistensi berpusat pada data. Poinnya yang pertama yaitu model konsistensi ini menitik beratkan pada proses read dan write dalam kaitan dengan read dan write operasi pada data yang di-share. Selanjutnya hal ini disebut sebagai data
store. Contohnya yaitu set file system, memory space, database. Setiap proses dapat mengakses data dari media penyimpanan sesungguhnya memiliki salinan atau kopi. Salinan atau kopi data dari media penyimpanan yang sesungguhnya secara lokal. Konsistensi model terjadi antara proses dan penyimpanan data. Jika proses berjalan sebagaimana mestinya, maka penyimpanan data berfungsi sebagaimana mestinya juga. Model konsistensi dapat membatasi nilai pada saat proses read sehingga proses pengembalian data dapat dilakukan. Beberapa di antaranya dibatasi. Semakin terbatas pembatasan nilai yang ada, semakin mudah diterapkan. Pembatasan konsistensi meliputi beberapa tahap. Apapun proses bacaan pada satu item, data X, kemudian satu nilai sesuai dengan hasil dari yang paling terbaru dituliskan item data X. Pembatas ini membutuhkan model konsistensi. Ini mengasumsikan keberadaan dari waktu global absolut dan sangat mungkin diimplementasikan. Sebagai ilustrasi perilaku proses R dalam X untuk proses read pada data X yang memunculkan hasil K, di mana W dalam X merupakan proses write. Pembatasan konsistensi yaitu terdapat di A ini dan tidak menggunakan pembatas konsistensi pada gambar yang sebelah B ini. Selanjutnya yaitu model konsistensi berpusat pada klien. Kita berasumsi bahwa ada proses update secara simultan terhadap penyimpanan data, atau ketika terjadi proses tersebut bisa dengan mudah diselesaikan. Mereka menjadi dapat dengan mudah dipecahkan, dan kebanyakan operasinya tersebut melibatkan pembacaan data. Kita perhatikan untuk domain name, sistem atau World Wide Web (WWW). Di dalam sistem ini mayoritas operasi itu terbaca, dan sangat utama semua menulis dilaksanakan oleh pengguna pusat atau pemilik halaman web. Hostmaster. Jadi kita tidak pernah mempunyai urit konflik. Jika tidak ada update berlangsung dalam jangka waktu lama, semua replika akan secara berangsur-angsur dijadikan konsisten atau dalam lama akan dihapus dalam change. Proses ini disebut sebagai eventual konsistensi. Pada gambar ini yaitu hal dasar seorang pengguna mengakses replika yang berada dalam database terdistribusi. Selanjutnya yaitu protokol untuk konsistensi. Protokol pada konsistensi digunakan untuk menguraikan lebih dalam mengenai model konsistensi, yaitu yang pertama ada primary base protocol. Di sini remote write protocol dan local write protocol. Selanjutnya replicated write protocol. Di sini active replication dan quorum based protocol. Selanjutnya change coherence protocol. Baiklah, presentasi dari kami sekian. Bila ada kesalahan kata dan lainnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.